Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anggraini Siti Herotus Solihah dengan NIM 15012234146 dari kelas AB 4604 jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang saya pelajari di dalam mata kuliah model bisnis semester 3 ini. Nah, dalam mata kuliah ini saya mempelajari beragam metode yang digunakan untuk merancang suatu rencana bisnis yang nantinya akan dijalankan, seperti TOS Analysis, Empathy Map Canvas, Value Proposition Canvas, lalu terakhir ada Business Model Canvas. Kita mulai dari TOS Analysis. TOS Analysis itu apa sih sebenarnya? TOS Analysis atau dikenal sebagai matrix TOS adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi alternatif yang dapat digunakan oleh suatu organisasi. Analisis ini melibatkan kombinasi antara faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dengan faktor eksternal, peluang dan ancaman. Berikut tabel dari TOS analisis itu sendiri. Seperti ini teman-teman. Sebentar. Seperti ini teman-teman, semoga udah muncul ya di layar kalian. Sebenarnya TOS analisis ini hampir mirip dengan SWOT analisis. Nah, yang bikin beda tuh apa sih sebenarnya? Jadi yang bikin beda itu cara mereka fokusnya. Jadi situs analisis ini lebih berorientasi untuk mengobservasi dan mengidentifikasi masalah serta strategi yang terkait dengan faktor eksternal bisnis yang membantu bisnis mengendalikan dan mengelola ancaman yang mungkin muncul dari luar. Sementara SWOT analisis ini fokus utamanya adalah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan internal bisnis. Untuk yang dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Lalu ada empathy map. Nah, empathy map ini seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, tabel dari empathy maps ini. Jadi empathy maps itu sebenarnya apa sih? Nah, empathy maps ini tuh alat analisis yang membantu pemahaman lebih dalam terhadap perspektif dan pengalaman pengguna atau pelanggan terkait suatu produk atau layanan. Dengan memperinci apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan. Alat ini memberikan gambaran lengkap tentang pengalaman pengguna. Misalnya bagaimana pengguna melihat produk, apa yang mereka dengar tentangnya, bagaimana produk tersebut mempengaruhi perasaan mereka, dan tindakan apa yang diambil sebagai respon. Nah, tahapan-tahapannya ada di sini ya teman-teman, tinggal lihat di tabelnya. Selanjutnya ada Value Proposition Canvas. Nah, Value Proposition Canvas itu yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Value Proposition Canvas ini apa sih sebenarnya? Jadi, Value Proposition Canvas ini alat perencanaan strategis yang dirancang untuk membantu tim memahami nilai yang produk atau layanan berikan kepada si pelanggan tersebut yang terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama ada customer profile. Jadi, customer profile ini menjelaskan karakteristik nih pelanggan atau pengguna target kita lah. Ini mencakup segmen pasar, tugas utama yang harus diatasi oleh pelanggan, masalah yang dihadapi, kebutuhan dan keinginan mereka, serta faktor lain yang mempengaruhi keputusan pelanggan. Yang kedua ada value map. Value map ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini mencakup elemen-elemen seperti fitur produk, manfaat yang ditawarkan, proposisi nilai unik, dan bagaimana produk tersebut memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Langkah-langkah value proposition canvas. Yang pertama, identifikasi dulu nih segmen pelanggannya. Tentukan dengan jelas siapa sih target pasar atau pelanggan yang akan dilayani oleh produk atau layanan yang akan kita buat. Lalu gambarkan karakteristik demografis, perilaku, dan preferensi pelanggan potensial. Contohnya target pasarnya mahasiswa, umur, atau mungkin masyarakat sekitar dari umur 15 tahun hingga 50 tahun. Contohnya seperti itu. Jadi detail ya gitu teman-teman. Yang kedua, nilai pelanggan.
Jadi membuat peta nilai pelanggan dengan merinci karakteristik, tugas utama pelanggan, masalah yang dihadapi, kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi fokusnya itu pada pemahaman mendalam tentang perspektif dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada nilai produk. Jadi membuat peta nilai produk gitu dengan menjelaskan bagaimana sih produk atau layanan memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu, tinjau fitur produk, manfaat yang ditawarkan, proposisi nilai unik, dan cara produk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, ada analisis kesenjangan atau fit analysis. Jadi evaluasi nih, sejauh mana sih nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan yang telah diidentifikasi. Lalu, identifikasi apakah kesenjangan antara apa yang pelanggan dan apa yang produk tawarkan. Yang kelima ada iterasi dan perbaikan. Berdasarkan analisis, lakukan iterasi dan perbaikan pada value proposition canvas. Sesuaikan nilai produk dan lebih baik untuk memastikan keselarasan dan daya tarik yang optimal. Jadi langkah-langkah ini membantu tim mengarahkan fokus pada aspek penting dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan memahami segmen pelanggan dan nilai yang diinginkan, tim dapat merancang strategi yang lebih efektif dan memastikan bahwa produk atau layanan yang dikembangkan benar-benar relevan dan diinginkan oleh pasar. Lalu yang terakhir ada bisnis model canvas, yaitu yang ini. Nah, yang ini teman-teman. Jadi bisnis model Canvas ini sebagai alat manajemen strategis yang menyediakan kerangka visual untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model suatu perusahaan atau proyek yang kita ingin buat. Terdiri dari 9 blok, teman-teman. Yang pertama ada customer segment nih. Customer segment ini mendeskripsikan pasar target atau kelompok pelanggan. Jadi target konsumen kita nih mau seperti apa gitu untuk produk atau layanan yang kita buat. Yang kedua ada value proposition. Value proposition ini manfaat atau nilai jual dari bisnis yang kita buat. Jadi, yang kita tawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah mereka. Yang ketiga ada channels, media atau sarana. Jadi, menjelaskan bagaimana si pembuat bisnis ini menyampaikan produk atau layanan kepada pelanggan, serta saluran komunikasi dan penjualannya. Penjualannya lewat mana? Online store atau offline store, atau hanya ada pada offline store saja gitu. Yang keempat ada customer relationship. Bagaimana membangun hubungan dengan konsumen. Jadi mendeskripsikan jenis hubungan nih yang ingin dibangun oleh si pembuat bisnis dengan segmen pelanggan tertentu. Yang kelima ada revenue stream yang di bawah, sumber pendapatan. Menguraikan sumber pendapatan utama dari si pembuat bisnis ini dari segmen pelanggan tertentu. Yang keenam ada key resource. Jadi key resource ini sumber daya yang dibutuhkan dari bisnis kita. Jadi merinci aset dan sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Yang ketujuh ada key activities. Jadi aktivitas utama bisnis kita nih yang ingin membuat bisnis tersebut. Jadi menjelaskan kegiatan utama yang si pembuat bisnis harus lakukan untuk berhasil dalam model bisnisnya. Yang kedelapan ada key partnership. Jadi hubungan dengan beberapa pihak yang menunjang jalannya bisnis. Jadi untuk memperkuat model bisnis yang kita buat. Yang kesembilan ada cost structure. Nih yang terakhir. Jadi menguraikan semua biaya yang terkait dengan menjalankan model bisnis, termasuk biaya operasional dan investasi. Bisnis model Canvas ini berfungsi sebagai alat dasar untuk merancang, mengomunikasikan, dan mengembangkan model bisnis, memberikan gambaran komprehensif tentang elemen-elemen kunci yang membentuk operasi dan kesuksesan suatu perusahaan. Gitu teman-teman semuanya. Gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.